Filii et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Renungan ini saya persiapkan di kamar saya di Pastoran Wates, Kulon Progo. Beberapa bertanya kepada saya juga di kolom chat YouTube ini, Wates di mana ya? Wates Kulon Progo. Memang ada banyak tempat yang bernama Wates. Yang saya tahu di Magelang itu ada Wates. Kemarin ternyata waktu kita jalan-jalan satu komunitas bersama Romo Wondo, Romo Henry, saya, komunitas pastoran Wates, saling berkunjung dari rumah ke rumah, mulai dari rumah Romo Wondo sebagai Romo Vikep, Kevikepan Jogja Barat yang tinggal dan berkomunitas dengan pastoran Wates. Beliau berasal dari Prambanan. Lalu kita berkunjung ke tempat Romo Henry. Dari Romo Henry di Sukoharjo, kita lanjut ke Puhsarang. Dari Puhsarang kita ke Baturetno, dari Baturetno pulang ke Wates, sampai Baturetno jam 10 malam, lalu jam 11 malam dari Baturetno kembali ke Wates, sampai Wates kurang lebih jam 1:30 pagi, dini hari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa hadir dan bersabda kepada kami melalui berbagai cara. Buatlah kami peka akan kehadiran-Mu dan mampukanlah kami menangkap maksud dan kehendak-Mu yang selalu berkenan untuk menyapa demi keselamatan kami, dan kami pun dipanggil untuk mewartakan sapaan-Mu kepada semua orang, agar semakin banyak yang mengenal Putra-Mu Yesus Kristus dan mengalami keselamatan. Yesus Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, juru selamat semua orang yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan Injil. Tentu saja kita fokus pada Injil, meskipun nanti kita menyinggung bacaan pertama dari kitab Raja-Raja yang masih mewartakan karya Allah melalui Nabi Elia. Kita akan membaca Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zinah dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan,
dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita mengajak kita untuk memiliki hati yang murni. Kita ingat sabda bahagia, salah satunya Yesus bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, maka dia akan melihat Allah. Sabda bahagia itu dapat menjadi dasar untuk membaca perikop pada hari ini yang diwartakan kepada kita tentang kehidupan yang murni, baik secara pribadi, bagaimana kita menggunakan mata dan anggota-anggota tubuh kita untuk selalu terarah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan kesucian, kemurnian yang membawa kita terus memikirkan, memandang, mengalami, merasakan kasih Allah di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, khotbah di bukit yang mengawali Injil Matius bab 5 menjadi konteks seluruh sabda berikutnya, perikop-perikop berikutnya dari Injil Matius bab 5 yang kemudian diwartakan kepada kita sebagai bacaan harian secara liturgis, mengajak kita untuk semakin konkret menghayati khotbah di bukit itu, sabda bahagia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan-bacaan Injil yang kita baca sesudah khotbah di bukit mengajak kita masing-masing perikop untuk menghayati bagaimana 10 perintah Allah itu dipandang dalam perspektif yang baru, perspektif Yesus tentu saja. Kita sudah melihat bagaimana kita dipanggil untuk saling menghargai satu sama lain. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kita mendapat tempat dan umur yang panjang di tanah Tuhan. Lalu perintah yang ke-6, jangan membunuh. Kita sudah merenungkannya. Jangankan membunuh, mengatakan kafir, marah, jahil kepada sesama pun tidak boleh. Karena itu juga membunuh secara karakter. Dan itu tidak sesuai dengan hukum kasih. Hari ini kita diajak untuk merenungkan perintah yang ke-7. Jadi perintah ke-5, ke-6, dan ke-7 ditawarkan kepada kita, jangan berzina. Hari ini kita fokus pada perintah yang ke-7. Perintah yang ke-7 ini dipertegas lagi oleh Yesus agar kita menjaga kemurnian hidup kita, kesucian hati, hati yang terus terarah kepada Allah. Dan itu menjadi modal dasar bagi kita untuk bagaimana kita bisa mengalami Allah dalam setiap peristiwa hidup kita, dalam peristiwa duka, dalam peristiwa suka, saat kita jatuh, saat kita bangun, kita dipanggil untuk mengalami bagaimana Allah hadir dan mengasihi kita. Sumber dari semua itu adalah sabda bahagia, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Injil Matius bab 5 ayat 8. Kemurnian hati berarti hidup yang terus taat pada kehendak Allah, menurut kehendak Roh Kudus, dan bukan menurut keinginan pribadi kita, bukan menurut kehendak daging, yang diwartakan oleh Santo Paulus kepada umat di Roma bab 8 ayat 5-10, dan kepada umat di Galatia bab 5 ayat 19-23. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan cara ini
melalui hidup menurut roh dan dengan berdoa dalam kesatuan dengan Sang Putra yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Yesus Kristus, kita akan benar-benar masuk ke dalam persekutuan dengan kasih Allah sendiri. Dan karena itu, keheningan kontemplasi menjadi tempat terpenting bagi kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Itu yang diwartakan dalam bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 9a ayat 11 sampai 16. Allah menjumpai nabinya Elia bukan dalam gemuruh badai, petir, tetapi dalam angin, sepoi-sepoi basah. Dalam bacaan yang pertama, kita berjumpa dengan episode kehidupan Nabi Elia yang merupakan kesaksian yang fasih mengenai realitas perjumpaan dengan Allah itu di dalam doa terjadi seperti apa. Dalam arti tertentu, Nabi Elia mewakili momen puncak dalam doa perjanjian lama. Tuhan yang hadir di dalam angin, gempa bumi, api, peristiwa-peristiwa alam terjadi. Semuanya mengingatkan kita pada episode-episode pertemuan doa antara Tuhan dengan umatnya. Kisah Adam dan Hawa di taman sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa menunjukkan relasi yang erat antara Allah dan anak-anaknya dalam diri Adam dan Hawa di tengah taman, di tengah alam semesta. Taman adalah tempat pertemuan biasa antara Tuhan dan manusia. Setelah musim gugur, kita diberitahu bahwa Tuhan sedang berjalan di taman dalam angin sejuk di siang hari. Kita baca dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, relasi manusia dengan Allah berlanjut. Dalam persembahan anak-anak sulung dari kawanan Habel, dalam seruan nama ilahi pada zaman Henok, kitab Kejadian bab 4 ayat 26. Dalam perjalanan Henok dan Nuh bersama Tuhan, peristiwa air bah pun menjadi tanda kehadiran Tuhan. Kejadian bab 5 ayat 24, bab 6 ayat 9. Juga ketika Allah menerima persembahan Nuh dan Allah berkenan menerima persembahan itu, kitab Kejadian bab 8 ayat 20 sampai 21. Dalam semua itu Tuhan hadir bersama kita. Dia hadir bagi kita dan ingin agar kita masuk ke dalam persekutuan doa dengannya. Maka kita untuk itu kita membutuhkan hati yang suci agar bisa memandang Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat bagus perjanjian lama menggambarkan hal itu. Melalui bacaan yang pertama digambarkan bagaimana Nabi Elia hadir bersama Tuhan. Dengan kenangan akan Nabi Musa, relasi Allah dengan Musa melalui api semak yang menyala tapi tidak hangus terbakar. Di kaki Gunung Sinai terjadi guruh dan kilat, asap, api, dan gempa bumi. Kitab Keluaran bab 19 ayat 16 sampai 18 mencatat hal itu. Bersama Elia kita mengalami perjumpaan dengan Allah melalui keheningan, kontemplasi dengan hati yang suci, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kebaikan-kebaikan kita, tapi melulu karena karya Allah dalam hidup kita yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa. Kita boleh mengalami Allah, memandang Allah dalam keheningan, dalam angin, sepoi-sepoi.
Allah hadir. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, demikian kita diajak untuk mempersembahkan hidup kita dengan hati yang suci dan murni, melalui doa-doa kita, melalui keheningan, melalui kesempatan-kesempatan berjumpa dengan Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Allah yang hadir membentuk dan menyucikan kita. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.